Dalam gelapnya penjajahan, harapan tumbuh perlahan. Di tengah runtuhan perang, suara kemerdekaan mulai menggema. Indonesia, tanah yang lama dibelenggu, kini berdiri di ambang sejarah yang baru. Laksmi terlihat sedang berbincang-bincang dan bercanda ria dengan anak-anak yang duduk melingkar. Mbah, kata Bunda, ayahnya Mbah ikut bikin Indonesia merdeka ya? Ayahku ada di sana pada malam itu bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan kawan-kawan. Mereka datang tidak membawa senjata, mereka datang hanya membawa tekad dan kata-kata. Kok bisa? Memang ayah Mbah siapa? Ahmad Subarjo, mungkin kalian tidak pernah mendengar namanya, tapi tanpa beliau mungkin proklamasi tidak akan pernah dibacakan pagi hari itu. Ini ditulis langsung oleh tangannya sendiri. Ia menulis ini tidak untuk dikenang, tapi ia menulis ini agar kita tidak lupa akan perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian mau mendengar ceritaku? 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Kota luluh lantak, puluhan ribu nyawa terenggut dalam sekejap. 3 hari kemudian, bom kedua menghantam Nagasaki. (9 sampai 12 Agustus 1945), Dalat, Saigon. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat diberi janji kemerdekaan oleh Jenderal Terauchi dan mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Sultan Syahrir duduk di kediamannya sedang membaca koran sambil mendengarkan radio. Ia mendengarkan siaran radio BBC yang mengabarkan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Akhir-akhir ini, pergerakan Jepang tidak terlihat. Benar, apa yang sedang mereka rencanakan? Mau sampai kapan kita duduk terhadap Jepang? Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap pihak sekutu. Saya mendengar kabar ini dari radio luar negeri BBC pagi tadi. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar bahagia untuk kita semua. Akan tetapi, ada yang buat saya bingung. Anda tadi berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Apa maksudnya? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita, sedangkan pihak sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan Indonesia. Kita akan pergi ke kediamannya setelah ia kembali dari darat. Benar,
Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah air kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setuju dengan usulan Anda, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan Bung benar. Mari kita pergi ke kediaman Soekarno-Hatta dan Bung Hatta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan ini. Bagaimana semua? Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Apa kau berpikir demikian? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi ini. Itu, marilah kita sepakati untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari Jepang. Karena kemerdekaan inilah yang akan menyusun sendiri. 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat tiba di Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus 1945, pukul 2, Sultan Syahrir pergi ke kediaman Bung Hatta dan berhasil bertemu dengannya yang baru saja datang dari Dalat Saigon. Bung Hatta! Akhirnya Bung datang juga. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Saya baru kembali dari Dalat. Ada apa, Syarif? Jepang telah menyerah terhadap pihak sekutu. Ini kesempatan kita untuk proklamasi. Proklamasikan sekarang atas nama negara, bukan Jepang. Saya mengerti perasaanmu, Syarif. Tapi saya dan Bung Karno baru saja pulang dari Jendela. Menunggu janji-janji mereka. Ini kesempatan kita. Saya ingin bertemu dengan Bung Karno. Mari kita bertemu dengan beliau. Kemudian, Bung Hatta dan Syahrir pergi menemui Bung Karno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam, ada apa gerangan? Aku, apa kata Bung Karno, ada hal penting yang harus saya bicarakan dengannya. Bung Karno ada, kalau begitu silakan masuk. Bung Hatta dan Syahrir rupanya. Ada apa gerangan? Harus segera memproklamasikan kemerdekaan segera, Bung. Bung, Syarif baru menyampaikan pesan bahwa Jepang telah dikalahkan oleh sekutu. Radio luar negeri telah menyampaikannya, Bung. Ya, saya sudah mendapatkan informasi tersebut. Akan tetapi, kita belum mendapatkan informasi resmi. Kalau kita menunggu pengumuman resmi Jepang, Bung, semua ini bisa terlambat. Bangsa ini butuh kepastian. Saya paham. Beri saya waktu, Syahrir. Saya tidak menolak kemerdekaan. Namun, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh menyimpangi ketentuan yang telah dibuat dengan Jepang. Rabu 15 Agustus 1945, pukul 9.30. Para pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke kediaman Soekarno untuk memaksa Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, buka pintunya! Ada keperluan apa datang malam-malam? Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan ada pertumpahan darah, Bung. Ini, dorong leher saya, dan seret saya ke pojok itu. Sudahilah! Saya memiliki tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya harus mendiskusikan ini dengan para wakil PPKI terlebih dahulu. Kita tidak bisa membahas ini dengan PPKI, karena PPKI dibantu oleh bangsa Jepang. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu harus dilakukan dengan usaha sendiri, bukan dibantu oleh bangsa lain. Kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan ini. Pasukan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan pasukan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, apa bukti kekuatan kalian? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak bila terjadi pertumpahan darah? Apa cara kalian untuk menjaga kemerdekaan Indonesia? Bayangkan bagaimana cara kita bisa berdiri tegak di atas kekuatan itu. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat ini. Ini yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Saya mengerti, tapi setidaknya berikan saya waktu untuk berbincang dengan golongan tua terlebih dahulu. Baiklah kalau gitu, kami permisi dulu. Nah, yeay, selesai. Dari surat
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat pemuda tersebut berpamitan dengan Bung Karno. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Ini, para pemuda nuntut untuk proklamasikan kemerdekaan. Ya, tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang hendak kembali menguasai negeri ini. Selain itu, kemerdekaan Indonesia akan dibahas di sidang PPKI 16 Agustus yang mendatang. Benar, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus bisa melihat ke masa depan agar bisa mempersiapkannya dengan matang. Sepertinya kita semua sudah sepakat. Rabu 15 Agustus 1945. Setelah kembali dari kediaman Soekarno, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Tampaknya para golongan tua tidak akan menunjui kita. Kita harus mencari jalan keluar dari masalah ini. Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mereka jauh dari pengaruh Jepang? Bagaimana kita mengasingkan mereka? Kita akan mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok. Tempat itu merupakan markas PT yang dipimpin oleh Sudanko Subeno. Selain itu, tempat itu merupakan tempat aman karena hubungan baik antara Dai dan Peta Purwakarta dan Dai dan Jakarta. Bagaimana? Kalian semua setuju? Setuju. 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari. Para rombongan golongan pemuda menjalankan rencana dan pergi ke kediaman Soekarno dan Hatta. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda awalnya gagal untuk memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta dalam keadaan tegang karena pada tanggal 16 Agustus 1945 yang seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno dan Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo mencari kedua tokoh tersebut. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Subeno selaku komandan Peta Rengas Dengklok mengizinkan Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang rombongan Soekarno. Kami percaya pada Bapak, tapi rakyat tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya mengerti. Percayalah, saya datang ke sini bukan untuk menunda-nunda waktu, tetapi untuk memastikan Bung Karno dan Bung Hatta pulang dengan tekad yang bulat. Baiklah kalau begitu. Tapi apa proklamasi bisa dilakukan saat jam tengah malam nanti? Itu mustahil. Sekarang sudah jam 6 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk sidang kilat. Itu semua memakan banyak waktu. Kami khawatir, kami harus bekerja semalaman untuk menyelesaikan ini. Bagaimana jam 6 esok pagi? Akan saya usahakan sekuat tenaga saya. Tetapi saya pastikan tengah hari esok semuanya sudah selesai. Kalau tidak bagaimana? Mayor, jika semuanya gagal, jika tengah hari esok di 17 Agustus tidak terdengar proklamasi kemerdekaan, saya jaminkan diri saya. Sayalah yang bertanggung jawab. Tembak matikanlah saya jika perlu. Penjaga, bawa keluar. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Semua anggota baik golongan muda dan golongan tua kembali ke Jakarta. 16 Agustus 1945, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan rombongannya tiba di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta, Jalan Imam Bonjol nomor 1.
Permisi, Maaf, ada apa ya? kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, sebentar saya panggilkan. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf telah mengganggu Bapak malam-malam begini, tetapi kami membutuhkan tempat untuk membicarakan tentang persiapan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Baiklah, silakan masuk. Jemaah sadayana, oge sasaacana. 17 Agustus 1945, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di ruang makan untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita harus dengan tegas menyatakan bahwa kita telah merdeka. Biarkan saya mulai dengan kata pertama. Bagaimana cara kita menulis isi pernyataan ini? Apakah ada yang mengingat bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah dirumuskan sebelumnya? Saya tidak ingat persis, tapi garis besar sudah jelas. Kita menyampaikan kemerdekaan. Supaya jelas bahwa urusan kekuasaan Jepang akan beralih kepada kita, bagaimana jika kita mendapat kalimat ini? Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana dengan kalimat kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari. Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak. Baiklah, ini naskahnya. Sekarang saya ingin meminta persetujuan dari kalian semua. Saya memerlukan wakil-wakil bangsa untuk menandatangani naskah ini. Bung, kami para golongan muda tidak setuju. Tidak setuju? Kenapa tidak setuju? Karena sebagian yang hadir dari ruangan ini pernah bekerja sama dengan Jepang. Jika semua tanda tangan, apa rakyat tidak curiga? Ini kemerdekaan atau lanjutan dari Jepang? Kami ingin proklamasi ini murni dari rakyat, bukan hasil dari kompromi. Tapi kalian tahu, kita semua di sini, baik muda ataupun tua, berjuang dengan caranya masing-masing. Saya usulkan cukup 2 orang saja yang tanda tangan. Soekarno dan Mohatta sebagai wakil yang diakui oleh seluruh rakyat. Kalau begitu Sayuti, mohon diketik ulang naskah. Baik, akan saya kerjakan. 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naiknya dan turunnya. Tetapi jika kita tetap menuju cita-cita, juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri pada kekuatan mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Proklamasi.
Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Hei. Gerak. 2 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan kiri. Gerak. Siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak. Merdeka! Merdeka! 1, 2, 3. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air. Begitu anak-anak, di pagi hari Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi itu di pekarangan rumahnya di Pegangsaan Timur. Pada saat Soekarno membacakan itu, ayah saya, Ahmad Subarjo, tidak ikut di depan mikrofon, tapi ia ada di dalam naskah ini, di dalam perjuangan yang tak pernah mudah. Oh, jadi gitu, Mbah. Hei, bangun! Keren sekali, suatu saat aku ingin menjadi seperti mereka. Hapus dulu tuh air liurmu, mimpinya ketinggian. Dengerin aja ceritanya.